Bangga. Mohon izin ini sudah peserta sudah berkumpul. Insya Allah mungkin ada yang bergabung lagi. Masih ada yang masuk, namun supaya kita bisa bisa berdiskusi lebih panjang, Bu Dubes, izin kami memulai bincang kekonsuleran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Finlandia, merangkap Republik Estonia, Ibu Ratu Sylvie Gayatri. Yang terhormat, Atase Imigrasi KBRI Berlin, Bapak Dudi Iskandar. Yang terhormat, Ibu, Bapak, Saudara-saudari, teman-teman sekalian, seluruh masyarakat Indonesia, warga negara Indonesia, diaspora Indonesia di Finlandia dan Estonia. Terima kasih, selamat datang pada kegiatan Bincang Santai Kekonsuleran dan Keimigrasian pada hari ini, Rabu 23 Desember 2020. Mudah-mudahan Ibu Bapak semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan aman, di tengah pandemi ini. Mungkin sudah ada yang libur, mungkin sudah ada yang melakukan perjalanan, atau atau mungkin stay di rumah, dengan ditemani secangkir kopi atau secangkir teh hangat atau wedang jahe mungkin karena kita sebagai warga negara Indonesia. Yang penting semua sehat dan aman. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, terima kasih telah bergabung. Pada hari ini kita akan berbincang-bincang santai dalam format yang informal, tapi tetap insya Allah santai tapi serius gitu. Atau serius tapi santai. Mengenai hal-hal yang terkait kekonsuleran dan keimigrasian. Mungkin Bapak Ibu punya pertanyaan, mungkin ada masukan, mungkin hal-hal lain yang kita bisa bahas secara santai sama-sama untuk membuat hal-hal yang kurang jelas menjadi lebih jelas, ataupun yang sudah jelas menjadi lebih paham. Untuk mengawali kegiatan hari ini, saya memohon perkenan Duta Besar RI untuk Republik Finlandia dan Republik Estonia, Ibu Ratu Sylvie Gayatri, untuk memberikan kata sambutan. Ibu Dubes, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih Mas Tugo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Atase Imigrasi KBRI Berlin, Bapak Dudi Iskandar. Yang terhormat Ibu, Bapak, saudara-saudari, teman-teman, seluruh masyarakat dan diaspora Indonesia di Finlandia dan Estonia yang saya cintai dan saya muliakan. Perkenankan saya untuk memulai dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan hidayahnya kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dapat mengikuti kegiatan ini secara daring di tengah situasi pandemi COVID-19. Keterbatasan untuk melakukan pertemuan dan tatap muka secara langsung karena situasi pandemi tidak menjadi halangan karena kita tetap dapat bersilaturahmi melalui Zoom meeting ini, sehingga pelayanan kepada masyarakat Indonesia tidak berhenti sesuai dengan komitmen KBRI Helsinki. Dengan semangat ini pula, selama masa pandemi, KBRI Helsinki senantiasa mengupayakan agar pelayanan kekonsuleran dan keimigrasian tetap berjalan normal. Hal ini dimungkinkan dengan penyesuaian prosedur kerja melalui sistem janji bertemu atau appointment, pengiriman dokumen melalui pos, dan pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat. Selain itu, diseminasi informasi dilakukan melalui laman KBRI Helsinki dan media sosial secara umum maupun melalui konsultasi Ibu Bapak secara pribadi melalui telepon dan surat elektronik. Namun demikian, kami menyadari bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan untuk memberikan pelayanan sebaik-baiknya masih perlu disempurnakan. Salah satu upaya untuk memperbaiki pelayanan tersebut adalah dengan mengadakan kegiatan sosialisasi ini, guna memberi pemahaman kekonsuleran dan keimigrasian yang menyeluruh.
Pemahaman atas hal-hal penting dan mendasar terkait kekonsuleran dan keimigrasian diharapkan dapat mempermudah ibu dan bapak pada saat membutuhkan pelayanan. Hal ini karena adanya perkembangan yang cukup cepat di pusat dari segi regulasi, pengembangan sistem atau aplikasi, misalkan pada portal Peduli WNI dan Safe Travel maupun penyesuaian prosedur yang diperlukan karena situasi pandemi. Selain itu, dari tahun ke tahun terdapat kecenderungan peningkatan jumlah WNI di Finlandia dan Estonia. Dengan demikian, meningkatnya people-to-people contact antara Indonesia dan kedua negara tersebut, jumlah WNI yang menetap di Finlandia dan Estonia terus meningkat dari waktu ke waktu. Sebagai contoh, pada bulan Desember tahun 2018 tercatat jumlah WNI di Finlandia dan Estonia sebanyak 852. Saat ini bulan Desember 2020 ini telah mencapai 915 orang. 855 di Finlandia, itu termasuk saya dan keluarga ya Mas Nugo, dan 60 di Estonia. Hal ini menegaskan perlunya peningkatan pelayanan KBRI Helsinki kepada masyarakat di satu sisi dan pemberdayaan masyarakat Indonesia di sisi lainnya. Dalam kaitan ini, KBRI Helsinki secara khusus mengundang atas imigrasi KBRI Berlin, Bapak Dudi Iskandar, untuk bergabung bersama kita dan berbincang-bincang mengenai kekonsuleran dan keimigrasian, antara lain lapor diri, protokol kesehatan dan prosedur kepulangan ke Indonesia di masa pandemi, informasi visa, dan izin tinggal pada masa new normal. Dan tentunya tidak terbatas jika ada hal-hal lain yang ingin ditanyakan kepada Pak Dudi. Untuk itu saya ucapkan terima kasih pada Pak Dudi yang telah berkenan menjadi narasumber dalam bincang santai kita hari ini. Saya juga terima kasih kepada teman-teman di KBRI Helsinki yang telah menginisiasi acara ini, dan juga kepada masyarakat Indonesia baik di Finlandia maupun di Estonia atas partisipasinya pada acara ini. Saya harap kegiatan ini dapat membawa manfaat bagi ibu bapak, teman-teman sekalian, serta juga harapannya baik Pak Dudi maupun teman-teman di KBRI dapat menjawab pertanyaan ibu bapak terkait kekonsuleran dan keimigrasian. Sebelum mengakhiri kata sambutan, saya himbau kepada ibu bapak sekalian untuk senantiasa memakai masker, menjaga jarak, dan mengikuti anjuran pemerintah setempat, serta melapor pada KBRI jika memerlukan bantuan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam kegiatan ini. Sekali lagi, kami menyampaikan apresiasi kepada Ibu Bapak atas kepatuhannya dalam mengikuti regulasi setempat ya selama pandemi ini. Dengan ucapan Bismillah, mari kita mulai kegiatan bincang santai kekonsuleran dan keimigrasian pagi ini. Tetap sehat dan semangat, Ibu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Duta Besar atas perkenan sambutannya. Ibu, Bapak, saudara-saudara, teman-teman sekalian, sebagaimana tadi Ibu Dubes telah sampaikan dalam sambutan beliau, memang dalam beberapa waktu terakhir sudah banyak terdapat perkembangan, baik dalam hal-hal konsulen keimigrasian. Ini didorong oleh banyak hal seperti yang tadi Ibu Dubes sampaikan, misalnya adanya update regulasi baru, ataupun dari segi teknologi informasi, ini update kesisteman, ataupun update aplikasi dari misalnya portal Peduli WNI dan Safe Travel tadi, serta kemudian aturan-aturan diperlukan memang karena penyesuaian diperlukan pada masa pandemi. Untuk itu kita ingin lebih jauh nih mengetahui, barangkali ada yang punya pertanyaan atau ada yang punya hal-hal yang ingin lebih diperjelas. Tentu saya juga mungkin ingin belajar banyak nih pada hari ini sebetulnya dengan Bapak Atase Imigrasi KBRI Berlin yang telah hadir bersama kita hari ini. Namun sebelum kami perkenankan untuk Bapak Dudi Iskandar menyampaikan paparannya, mungkin izin ya Pak Dudi, saya
perkenalkan dulu Bapak karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang nih Pak ya. Mungkin sayang itu istrinya dan keluarga sudah pasti, tapi mungkin warga di Finlandia dan Estonia juga supaya sayang semua sama Pak Dudi nih Pak ya. Baik Pak, jadi baik Ibu Bapak, teman-teman sekalian, mohon perkenan saya perkenalkan dulu Pak Dudi Iskandar ini atas imigrasi KBRI Berlin. Beliau ini saat ini menjabat atas imigrasi KBRI Berlin, Jerman. Lahir di Tanjung Balai, 30 Maret 1980. Wah, ini muda sekali Pak ya. Nggak usah tanya umur saya, nanti kita adu muda nanti malahan Pak. Jangan adu tua Pak ya. Lalu kemudian beliau merupakan sudah menjabat sebagai Kepala Urusan Ketarunaan di Akademi Imigrasi BPSDM 2006-2010, lalu 2010-2011 sebagai Kepala Seksi Status Kim Kanim Soekarno-Hatta, 2011-2013 Kasubag TU Pimpinan dan Protokoler Ditjen Imigrasi, 2013-2014 Kabid Darinsuk Kanim kelas 1 khusus Soekarno-Hatta, jadi sudah banyak pengalaman di bandara, jadi menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman. 2014-2016 Kepala Kantor Imigrasi kelas 2 Depok, 2016-2017 Kasubdit Penyidikan Keimigrasian, 2017-2018 Kepala Kantor Imigrasi kelas 1 TPI Mataram, dan saat ini dari 2018 TPI Mataram ya Pak ya. 2018 hingga saat ini menjabat Atase Imigrasi KBRI Berlin, Jerman. Ibu Bapak, selain CV yang cukup impresif, perkenankan kami juga untuk menyampaikan bahwa Pak Dudi ini saat ini tengah menjadi kandidat PNS inspiratif pada Anugerah ASN 2020. Ya Pak ya, sedikit bocoran ya Pak ya, Pak Dudi mulai ya. Anugerah ASN yang dicanangkan oleh Kementerian Pendagangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan beliau didaftarkan oleh komunitas penyandang disabilitas karena upayanya menyiapkan pelayanan publik ramah HAM untuk di kantor imigrasi tahun 2018 yang menjadi role model nasional saat ini. Selain itu, beliau juga kalau mungkin Bapak Ibu mengikuti informasi-informasi keimigrasian di Instagram atau di Twitter, ada tokoh namanya Imigrasi Mido Midi. Beliau ini inisiator logo tokoh kartunnya ini tahun 2015. Serta banyak inovasi-inovasi lain. Untuk itu kita pengen nih dapat share berbagai hal tentang keimigrasian. Saya rasa Bapak Dudi orang yang sangat tepat untuk acara kita hari ini. Pak Dudi, mohon perkenannya Pak, mungkin teman-teman di sini untuk diberikan atau sharing isu-isu yang penting dan mendasar tentang keimigrasian dan kekonsuleran, supaya kita sama-sama semakin paham, semakin mengetahui apa hal-hal yang penting diketahui oleh teman-teman warga negara Indonesia di sini, di Finlandia dan Estonia. Untuk itu, Pak Dudi, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siang Bapak Ibu yang terhormat, Dubes RI untuk Republik Finlandia dan Republik Estonia, Ibu Ratu Sylvia Gayatri. Mohon izin Ibu, siang. Yang kami hormati juga teman-teman semua, Mas Nugo, semua fungsi yang ada di KBRI, kemudian juga teman-teman masyarakat yang ada di negara atau Republik Finlandia maupun Estonia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya jadi bingung Pak karena Mas Nugo menceritakannya berlebihan, jadi agak sedikit kegeeran ini. Jadinya agak grogi akhirnya. Tadinya sudah. Tapi terima kasih sebelumnya saya ucapkan yang luar biasa dari Ibu Dubes yang memberikan kesempatan saya untuk bisa berkenalan dengan teman-teman di KBRI maupun di masyarakat di Finlandia, masyarakat Indonesia yang ada di Finlandia maupun di Estonia. Pengen sih Bu sebenarnya datang langsung Ibu. langsung bertemu masyarakat dan juga pengen tahu kotanya atau negaranya Finlandia. Tapi nanti setelah pandemi Ibu mungkin ada kesempatan kami akan mampir. Namun dengan momentum seperti ini saya juga berterima kasih luar biasa diberikan kesempatan kita berdiskusi, karena saya yakin banyak beberapa teman-teman juga yang sudah mengetahui, tapi karena mungkin Mas Nugo bilang, Mas Nugo sebenarnya sudah ngerti nih Bu, sudah ngerti banget, tapi
mungkin karena ada tulisan imigrasinya, atas imigrasi, jadi mau nggak mau melibatkan saya, Bu. Sebenarnya Mas Nugo sudah sangat paham, Ibu, sudah sangat luar biasa. Karena selama ini juga kita sering diskusi dan sebagainya. Saya juga banyak belajar dari Mas Nugo, Bu. Izin. Jadi hari ini saya dikasih kesempatan untuk bisa memberikan sedikit informasi tentang keimigrasian, karena nanti lebih banyak mungkin kita akan sesi tanya jawab, karena itu mungkin lebih bisa permasalahan-permasalahan apa yang dihadapi oleh teman-teman, khususnya terkait dengan keimigrasian, sehingga kita bisa berdiskusi bersama-sama. Untuk mempersingkat waktu, saya mohon izinkan untuk memberikan paparan sekilas saja tentang itu keimigrasian. Jadi memang imigrasi tidak akan lepas dari kewarganegaraan, karena ini jadi satu kesatuan. Mau tidak mau saya akan menyampaikan apa sih imigrasi dan kewarganegaraan, karena ini selalu menjadi hal yang saling berdampingan, yang selalu dihadapi masyarakat Indonesia yang ada di luar maupun yang ada yang di dalam negeri. Kalau paspor saya tidak mungkin menjelaskan lagi, karena teman-teman juga sudah tahu persyaratan juga hampir rata-rata sama, baik di seluruh perwakilan maupun mungkin berbedanya cuma harga. Kalau untuk di Indonesia kita menggunakan rupiah, kalau di luar negeri berdasarkan angka atau nilai mata uang tersebut. Nah, jadi saya juga tidak memaparkan. Penggantian paspor juga karena kehilangan juga kita hampir rata-rata sama. Nanti ini juga berdiskusi dengan Mas Nugo sebagai fungsi konsuler yang melaksanakan tugas keimigrasian juga pada KBRI Helsinki. Kemudian ini juga SPLP. Kenapa SPLP ini hanya dipergunakan bagi orang yang akan pulang balik ke Indonesia. Jadi tidak untuk melakukan perjalanan antar negara. Jadi jangan sampai ada persepsi SPLP ini digunakan untuk bisa melakukan perjalanan antar negara. Tapi SPLP ini hanya digunakan untuk kembali ke Indonesia. Namun bisa jangka waktu, misalkan bisa dalam jangka waktu maksimal 2 tahun. Dia bisa kembali ke Indonesia. Maksimal. Tapi itu tergantung perwakilan. Perwakilan bisa memberikan 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun SPLP tersebut. Dan biasanya ini digunakan untuk kembali pulang, bukan untuk melakukan perjalanan antar negara. Nah, karena ini sifatnya emergency untuk dia bisa pulang. Nah, sedangkan lapor diri, ini juga hal yang penting, karena juga sekarang sudah ada portal peduli, di mana masyarakat Indonesia juga sudah harus melakukan lapor diri. Ini untuk masyarakat itu sendiri. Jadi dalam arti manfaat dari lapor diri ini adalah untuk masyarakat itu sendiri, karena kita tidak berharap ada sesuatu hal yang sangat ada musibah dan sebagainya, jangan sampai, tapi mengantisipasi diri kita bahwa kita terdaftar atau kita terdata di perwakilan Republik Indonesia, karena kita sebagai warga negara Indonesia. Karena kalau kita tidak melakukan itu beresiko nanti buat kita kehilangan kewarganegaraan kita, karena kita tidak diketahui selama 5 tahun ini jangan-jangan sudah jadi warga negara asing, seperti itu. Makanya kewajiban untuk melakukan lapor diri ini sangat penting, dan sekarang Kementerian Luar Negeri juga sudah membangun sebuah aplikasi yang memudahkan masyarakat tidak perlu datang ke perwakilan untuk melakukan daftar diri atau lapor diri, tapi dengan aplikasi yang ada di portal peduli. Nanti mungkin Mas Nugo atau teman-teman di KBRI Helsinki akan juga menjelaskan tentang portal peduli tersebut. Nah, kemudian saya kembali membicarakan tentang kewarganegaraan dan fungsinya terhadap keimigrasian. Memang ini juga hal yang penting kami sampaikan, karena pasti ada beberapa teman-teman yang melakukan masyarakat kita yang melakukan perkawinan campuran, misalkan dengan warga negara asing, demikian juga punya anak dari hasil perkawinan campuran. Ini yang juga implementasinya terhadap fungsi keimigrasian di luar negeri. Memang di Eropa ini atas imigrasi hanya ada 2, Pak. Itu ada di Den Haag dan ada di Berlin. Nah, tapi untuk yang fungsi keimigrasian lainnya yang di perwakilan sebanyak 25 lainnya itu dilaksanakan oleh fungsi konsuler. Warga negara Indonesia, kita juga memahami bahwa ada warga negara Indonesia yang diatur asli dan warga negara Indonesia berdasarkan undang-undang. Undang-undang biasanya karena perkawinan campuran, pewarganegaraan dia sifatnya. Kalau yang asli dia dari lahir sampai dengan hidup dan besar sebagai warga negara Indonesia. Tapi kalau warga negara yang berdasarkan undang-undang, dia yang mengajukan menjadi warga negara Indonesia, atau ada warga negara asing yang diberikan warga negara Indonesia kehormatan. Nah, biasanya orang-orang yang berjasa kepada Republik Indonesia. Nah, kemudian perihal warga negara Indonesia ini juga diatur dalam pasal undang-undang
dan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2016 pasal 4 dan pasal 5. Nah, ini tentang kewarganegaraan. Ini hanya sebagai gambaran. Kalau kita jelaskan satu-satu nanti kelamaan mungkin, tapi yang jelas bahwa Indonesia tidak menganut dui kewarganegaraan. Ini jangan sampai kita berpersepsi bahwa Indonesia menganut dui kewarganegaraan. Indonesia menganut dui kewarganegaraan tunggal. Nah, sedangkan subjek yang terbatas ini hanya untuk anak-anak sampai dengan 18 tahun atau maksimal 21 tahun. Nah, ini kita juga menyadari kenapa sampai sekarang kita tidak dui kewarganegaraan. Ya, mungkin ada banyak pertimbangan-pertimbangan lainnya. Ini juga sebagai informasi kepada teman-teman semua. Kemudian bagaimana memperoleh kewarganegaraan? Ini juga kita jelaskan di sini, ada berdasarkan pasal 8, pasal 19, pasal 20, dan pasal 21. Bapak Ibu juga bisa searching di internet, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2016 tentang kewarganegaraan. Ini juga dijelaskan, dan ini hanya poin-poin yang saya sampaikan, ada di pasal 8, pasal 19, pasal 20, dan pasal 21. Memperoleh kewarganegaraan juga melalui perkawinan juga ini hal yang sering banyak dilakukan oleh warga negara asing. Dia melakukan pernikahan, kemudian menyampaikan menjadi warga negara Indonesia. Dan ini bisa diajukan di luar negeri maupun di dalam negeri. Pada saat di luar negeri, bisa melalui perwakilan RI, nanti perwakilan akan meneruskan ke Ditjen AHU dalam hal ini. Dan juga di dalam negeri juga bisa diajukan kepada kantor wilayah Kementerian Hukum dan RI di mana warga negara asing itu tinggal. Dengan persyaratan, kita tahu bahwa paling singkat 5 tahun, dan paling lama 10 tahun tidak berturut-turut. Kalau 5 tahun harus berturut-turut, kalau 10 tahun tidak berturut-turut. Nah, ini juga yang menjadi perhatian kita, bahwa hal-hal yang dapat mengakibatkan kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Nah, teman-teman atau masyarakat Indonesia yang ada di luar negeri juga harus memperhatikan ini, jangan sampai nanti ketidaktahuan kita, akhirnya kita kehilangan kewarganegaraan. Nah, kemudian kita merasa bahwa, loh ini ada sesuatu yang salah nih. Nah, jangan sampai, karena memperoleh kehilangan kewarganegaraan ini tanpa kita sadari juga sangat berisiko buat kita. Jadi satu contoh misalkan tidak menolak kewarganegaraan lain. Nah, satu contoh di Jerman sendiri, saya nggak tahu di Helsinki itu kan tidak mengakui dui kewarganegaraan juga. Jerman itu juga sama seperti Indonesia, dui kewarganegaraan terbatas. Dia akan memberikan kewarganegaraan, dui kewarganegaraan bila negara itu juga mengakui dua kewarganegaraan. Nah, sedangkan Indonesia tidak mengakui dua kewarganegaraan. Jadi, kalau di Helsinki nanti seperti apa, nanti bisa Mandugo jelaskan bahwa jangan sampai yang jelas kita memiliki dokumen lain lagi selain paspor Indonesia. Nah, masyarakat Indonesia yang di Jerman nggak boleh mempunyai dua paspor tersebut. Itu akan berakibat dia kehilangan kewarganegaraan Indonesianya, otomatis. Gitu. Namun kalau dia melaporkan, Pak, saya dapat paspor Jerman, nah kita menyarankan dia memilih mengembalikan paspor Indonesianya atau dia mengembalikan paspor Jermannya dan tetap sebagai warga negara Indonesia. Kemudian mengikuti pemilu, masuk sebagai tentara asing, mengangkat sumpah, kemudian tadi bertempat tinggal di luar negeri selama 5 tahun dan tidak lapor. Itu hati-hati juga. Ya, ini makanya lapor diri ini penting buat kita masyarakat Indonesia. Terus melepaskan kewarganegaraan berdasarkan permohonan. Kalau ini dari kitanya yang aktif untuk melepaskan kewarganegaraan. Kemudian tata cara. Nah, masyarakat Indonesia juga suka ada yang tanya, kalau sudah ini ada, saya mau pengen kembali lagi jadi warga negara Indonesia, misalkan dia melepas. Karena kan diaspora itu terdiri dari 4, tidak hanya warga negara Indonesia di diaspora. Diaspora itu ada warga negara Indonesia, kemudian ada ex warga negara Indonesia, kemudian ada keluarga dari orang Indonesia, misalkan dia suami dari orang Indonesia, istri dari orang Indonesia, dan yang terakhir adalah orang yang mencintai Indonesia, itu juga disebut diaspora. Nah, 4 poin ini juga masyarakat diaspora yang pengen menjadi warga negara Indonesia ataupun dia ex warga negara Indonesia pengen kembali menjadi warga negara Indonesia, itu bisa dilakukan melalui pasal 23 huruf A sampai dengan huruf H. Ini juga mekanismenya melalui prosedur yang berlaku. Ini ada syarat-syaratnya dan teman-teman bisa melihat dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2016. Nah, kemudian saya juga ingin menambahkan subjek-subjek kewarganegaraan ganda, yaitu hasil perkawinan campuran. Jadi, walaupun misalkan dia di luar negeri kan ada juga perkawinan-perkawinan yang tidak tercatat, atau biasanya kalau disebut Indonesia perkawinan tidak sah. Itu juga bisa, anaknya tetap punya hak untuk menjadi warga negara, subjek kewarganegaraan ganda. Jadi, tidak serta-merta hasil perkawinan yang tercatat, hanya dia yang menjadi subjek kewarganegaraan ganda. Tetapi anak yang tidak tercatat pun
namun diakui oleh bapak dan ibunya bahwa ini adalah anak dari mereka, itu bisa mendapatkan subjek kewarganegaraan ganda. Nah, ini diatur di dalam subjek kewarganegaraan ganda. Jadi karena di luar negeri kan kita paham bahwa tidak semuanya dicatat dalam catatan sipil hasil pernikahannya. Nah, sehingga yang tidak tercatat yang tidak melakukan pencatatan sipil atau dia tidak mencatatkan pernikahannya, tetap anaknya bisa menjadi subjek kewarganegaraan ganda, yaitu sampai dengan usia 18 tahun, maksimal 21 tahun. Ini juga kita harus antisipasi bahwa jangan sampai setelah 21 tahun dia tidak memilih. Nanti akan resiko. Karena apa? Pada saat dia melakukan perjalanan antar negara, dia akan kedetek punya 2 paspor biasanya. Dan itu akan masuk ke ranah hukum. Takut khawatir kita bahwa yang bersangkutan memberikan data yang tidak benar. Seperti itu. Nah, ini subjek-subjek kewarganegaraan, yaitu pertama, anak dari perkawinan sah, ayah WNA dan ibu WNI. Anak dari perkawinan sah, ayah WNI dan ibu WNA. Anak dari perkawinan sah antara ibu WNA dan dan yang mengakui anak sebagai anaknya. Anak yang lahir di luar perkawinan sah dengan ibu. Sedangkan kemudian anak dari perkawinan sah, ayah dan ibu WNI dan dilahirkan di negara yang mengakui anak tersebut sebagai warga negaranya. Jadi satu contoh misalkan ya di Amerika, setiap anak yang lahir di sana diakui sebagai warga negara Indonesia. Anak itu berhak, walaupun bapak ibunya WNI, terus dia dikasih kewarganegaraan oleh negaranya di Amerika, dia bisa menjadi subjek kewarganegaraan ganda. Jadi sampai dengan 18 tahun, maksimal 21 tahun. Kemudian anak WNI usia kurang dari 8 tahun diangkat secara sah oleh WNA. Nah, ini juga masih punya hak untuk mendapatkan subjek kewarganegaraan ganda. Kemudian prosedur keimigrasian bagi ex-WNI. Nah, ini ada kaitannya dengan izin tinggal. Ini juga banyak ditanyai, termasuk di Jerman. Pak, saya ex-WNI, saya pengen memiliki izin tinggal di Indonesia. Ya ini, prosedurnya keimigrasian bagi ex-WNI atau diaspora untuk mendapatkan izin tinggal. Mereka punya visa tersendiri untuk mendapatkan izin tinggal. Jadi nggak perlu ribet, karena walaupun dia orang asing, tapi dia tercatat sebagai ex-WNI. Dan dia bisa masuk ke Indonesia dan bisa mendapatkan izin tinggal terbatas. Yang nanti suatu saat ini bisa dijadikan proses untuk dia kembali menjadi warga negara Indonesia. Bila ada ex-WNI ini kembali untuk menjadi warga negara Indonesia. Nah, ini indeksnya itu C318. ITAS-nya masa berlakunya bisa sampai 2 tahun. Kemudian ITAP-nya nanti kalau misalkan dia konversi bisa memiliki 5 tahun. Nah, ini biasanya kalau orang asing kan perlu sponsor. Nah, orang asing normalnya untuk misalnya mendapatkan izin tinggal perlu sponsor. Nah, kalau ini dia cukup membuktikan bahwa dia adalah ex-WNI. Nah, mungkin dia punya KTP lama, kopian dan sebagainya, sehingga lebih memudahkan yang bersangkutan untuk mendapatkan izin tinggal di Indonesia. Nah, ini juga sebagai gambaran juga buat teman-teman juga, kalau perkawinan dan perceraian bagi orang asing pemegang izin tinggal tetap. Nah, jadi kalau misalkan ada WNI menikah dengan WNA. Kemudian WNA-nya ini mendapatkan izin tinggalnya berdasarkan sponsor dari istrinya atau suaminya yang WNI. Nah, ternyata kurang dari 10 tahun mereka cerai hidup. Otomatis izin tinggalnya akan gugur. Nah, jadi bisa kalau misalkan suami ini menghindari bahwa ada orang yang memanfaatkan untuk mendapatkan izin tinggal dengan perkawinan semu, misalkan. Nah, dia akan gugur kurang dari 10 tahun. Tapi kalau sudah lebih dari 10 tahun, dia bisa mencari penjamin lain. Kalau sudah lebih. Jadi dia nggak perlu dijamin lagi sama istri dan suaminya, karena pernikahannya lebih dari 10 tahun. Nah, kalau cerai mati, ITAS-ITAP-nya tidak gugur. Tapi dia harus cari penjamin baru. Misalkan dari keluarganya, dari keluarga suaminya, atau keluarga istrinya, atau dari sanak familinya, seperti itu. Nah, ini juga terkait dengan megang izin tinggal. Jadi mengenai izin tinggal dia di Indonesia juga jangan sampai nanti dimanfaatkan hanya untuk mendapatkan izin tinggal perkawinan tersebut. Gitu. Nah, ini sedikit informasi. Nanti kita juga diskusi bahwa sejak masa pandemi dimulai dari bulan Maret sampai dengan saat ini, beberapa kali pemerintah Indonesia mengeluarkan regulasi terkait perjalanan keluar ke Indonesia. Nah, memang kebijakan visa dan izin tinggal dalam masa pandemi ini atau adaptasi kebiasaan baru ini beberapa kali berubah, dan yang terakhir adalah Permenkumham nomor 26 tahun 2020 pada saat bulan Oktober. Nah, di situ
larangan bagi WNA untuk masuk ke Indonesia tetap diberlakukan, namun dikecualikan. Nah, karena dikecualikan bagi warga negara asing, antara lain alat angkut yang menggunakan alat angkutnya, biasanya kru pesawat, ya ini kan, terus pekerjaan darurat atau mendesak, ya pekerjaan-pekerjaan yang dianggap sangat darurat dan mendesak sehingga punya pengaruh untuk perekonomian Indonesia juga yang harus diperhatikan. Melakukan pembicaraan bisnis, melakukan pembelian barang, karena kalau penjualan barang kita juga tidak berjalan, ini bisa berakibat kepada perekonomian di dalam negeri kita sendiri. Nah, uji coba keahlian bagi calon tenaga kerja asing ini juga perlu, karena beberapa proyek-proyek strategis nasional ini juga membutuhkan tenaga supaya untuk jalan gitu loh. Kemudian tenaga bantuan dan dukungan medis dan pangan. Ya, ini juga penting karena tenaga medis juga masih diperbolehkan, juga yang terkait dengan makanan atau logistik. Ini juga penting. Karena kalau misalkan kita melarang orang asing untuk masuk untuk kepentingan ini, kita juga bisa di dalam negeri juga bisa menghadapi masalah baru selain masalah kesehatan. Namun, pengajuan visa ini harus melalui aplikasi online, karena saat ini perwakilan RI untuk sementara tidak bisa mengeluarkan visa. Semua harus melalui e-visa. Nah, e-visa ini kita bisa melalui buka websitenya imigrasi, www.imigrasi.co.id. Nah, itu di situ. Namun juga, kedutaan besar atau perwakilan RI bukan serta-merta tidak bisa mengeluarkan visa. Bisa, kalau dengan alasan kemanusiaan. Nah, ini yang banyak tanya, alasan kemanusiaan seperti apa nanti silakan nanti kita bertanya. Tapi satu contoh alasan kemanusiaan yang saya berikan contoh adalah, misalkan orang tuanya meninggal di Indonesia, dia punya famili atau sanak saudara orang tuanya meninggal di Indonesia, dan dia harus hadir untuk datang ke sana. Dia melakukan apply dengan e-visa kan mungkin repot dan sebagainya, karena e-visa hanya diperuntukkan untuk yang tadi, item-item yang tadi di atas disebutkan oleh saya, yang kami sebutkan tadi. Namun untuk alasan kemanusiaan, perwakilan RI bisa memberikan dengan dasar persetujuan kepala perwakilan, dalam hal ini Bu Dubes. Misalkan melihat ini, ini emang dasar kemanusiaan, orang tuanya meninggal dibuktikan dengan ini adalah ayahnya atau ibunya atau keluarganya yang sangat dekat dengan dia. Dan perwakilan memberikan visa tersebut, kemudian melaporkan pada kesempatan pertama kepada Direktorat Jenderal Imigrasi, tembusan juga kepada Direktorat Jenderal Protkon dan Konsuler. Nah, ini untuk bisa kita data siapa yang masuk melalui dasar kemanusiaan. Nah, ini nanti ada lagi lain, dasar kemanusiaan seperti apa lagi sih Pak? Ada beberapa. Ini pertimbangan dari kepala perwakilan bahwa dasar kemanusiaannya ini benar-benar memang dia urgent untuk bisa masuk ke Indonesia. Ini untuk masalah izin tinggal. Kemudian untuk WNI, ini sebagai informasi bahwa mulai 23 Desember ini ada sedikit pengetatan bagi WNI untuk bisa memasuki, bukan bagi WNI, bagi orang untuk masuk wilayah Indonesia. Namun untuk WNI, kapanpun WNI itu bisa bisa kembali ke Indonesia, kapanpun bebas. Jadi tidak melarang untuk seluruh WNI untuk bisa masuk kembali ke Indonesia, nggak ada masalah. Jadi teman-teman yang ingin kembali ke Indonesia, pengen masuk ke Indonesia, tidak dilarang, tetap. Larangan tersebut hanya berlaku bagi WNA. Namun ada beberapa WNA yang dikecualikan terhadap larangan tersebut. Tapi bagi WNI untuk masuk ke Indonesia tidak ada larangan. Karena setiap warga negara Indonesia bisa kembali ke negaranya. Namun yang harus diperhatikan terkait dengan protokol kesehatan, itu adalah pertama, teman-teman harus melakukan swab atau PCR, kemudian dengan dibuktikan dengan surat, dan berlaku 3 kali 24 jam. Ini baru mulai hari ini berlaku 23 Desember ini. 3 kali 24 jam. Jadi jangan sampai swabnya seminggu yang lalu baru mau berangkat sekarang. Jadi kalau bisa misalkan melakukan swab, nah keluarnya itu kalau bisa H-1, H-2 lah. Karena penerbangan kita kan nggak tahu ya berapa lama. Kalau bisa H-1 baru keluarlah surat itu. Nah, untuk mendapatkan hasil swab. Ini berlaku sebelumnya 7 hari. Sebelumnya adalah 7 hari masa berlaku swab tersebut untuk luar negeri. Tapi untuk mulai tanggal 23 Desember di sini sampai dengan 8 Januari ada sedikit pengetatan terhadap hasil swab untuk menghindari adanya penyebaran COVID yang lebih tinggi. Gitu. Nah, ini juga, dan kita juga harus menyatakan siap di karantina bila ternyata ditemukan bahwa kita terjangkit positif misalkan, saya harus siap di karantina. Nah, makanya hasil swab itu penting. Kalau hasil swab itu sudah ada, gampang tinggal verifikasi berkasnya bahwa ini adalah suratnya benar.
dan teman-teman bisa melewati pemeriksaan imigrasi, kemudian bisa masuk ke Indonesia, namun memang disarankan untuk karantina mandiri. Tapi kalau sudah dinyatakan negatif, silakan teman-teman untuk bisa menyesuaikan gitu loh. Kemudian yang terpenting juga mengisi aplikasi IHAK. Ini aplikasinya KKP, Kementerian Kesehatan. Sebelum berangkat kita isi, bisa di-download dari Android maupun iOS aplikasi tersebut. Nah, itu isi data kita. Nah, ini elektronik health certificate. Nah, ini diisi sebelum kita berangkat. Ataupun setelah tiba baru kita isi juga sambil ngantri, itu pun bisa, tapi lebih aman kita isi sebelum kita berangkat. Hanya ini beberapa kebijakan-kebijakan yang pemerintah lakukan. Namun untuk Indonesia, untuk warga negara Indonesia kembali ke Indonesia itu tidak ada masalah. Kapanpun itu bisa, namun tetap memperhatikan poin-poin tadi, yaitu protokol kesehatan yang diperlakukan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka menekan penyebaran COVID lebih besar lagi. Sekian dari saya, mungkin nanti ada beberapa diskusi ataupun pertanyaan ataupun mungkin tambahan dari Mas Nugo, terus mungkin tambahan juga dari Ibu Dubes, ada informasi lain sebagainya, kami persilakan. Untuk selanjutnya kami persilakan ke Mas Nugo. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Dudi. Wah, paparannya efektif, singkat, namun komprehensif nih Pak ya. Kalau kopi mah udah lengkap nih, ada 3 in 1, ada susunya, ada gulanya, kopinya sendiri enak Pak. Mix-nya pas sekali itu Pak. Nah, ya Mas Nugo. Aduh Mas Nugo. Sudah tercakup lagi saya Mas, aduh jadi agak-agak malu nih jadinya kan. Nanti grogi lagi saya. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan Ibu Bapak di sini, teman-teman sekalian, saya sendiri terus terang juga dapat ilmu banyak nih Pak jadinya. Dari tadi disebutkan mengenai paspor, SPLP, lalu kemudian betul Pak, keterkaitan antara keimigrasian dan kewarganegaraan itu sangat erat karena dua-duanya ibaratnya dua sisi dari mata koin yang dari mata uang sama Pak ya. Dari koin itu dua sisi dari mata uang sama, saling ada implikasinya dan juga terkait satu sama lain. Nah, tadi mungkin sempat disampaikan oleh Pak Dudi, Pak, mengenai dui kewarganegaraan. Terima kasih banyak, Pak, udah raise isu itu, sehingga ini semakin jelas bagi kita bahwa Indonesia tidak menganut dui kewarganegaraan secara prinsip, namun memang terdapat dui kewarganegaraan terbatas hanya hingga sampai umur 18 tahun tadi, Pak, ya. Sebagai informasi, Pak Dudi, di sini untuk Finlandia sendiri, itu multiple citizenship itu memungkinkan, Pak. Jadi memang ada Finlandia mengizinkan dual citizenship atau multiple citizenship, tadi sempat dibahas. Namun untuk Estonia yang masih juga termasuk dalam wilayah akreditasi KBRI Helsinki itu tidak menganut dui kewarganegaraan, Pak. Jadi seperti itu situasinya di Finlandia dan Estonia. Dan kemudian mengenai tadi pengetatan tadi juga disebutkan mengenai izin tinggal, termasuk itu memang banyak pertanyaan juga Pak mengenai hal tersebut, baik dari WNI, WNA di sini, mungkin barangkali ada WNI juga yang memiliki spouse warga negara asing. Terima kasih juga Pak, ini banyak pertanyaan juga mengenai prosedur pengetatan. Memang kita memang Pak Dudi multiple aspek ya Pak ya, regulasi yang harus kita kita pahami bersama, baik dari sisi Kemenkumham, lalu kemudian untuk aturan visa kedatangannya, lalu kemudian secara khusus itu ada protokol kesehatan dari Kementerian Kesehatan, prosedur alur kedatangan, dan yang terakhir juga prosedur dari gugus tugas satuan gugus tugas COVID-19 itu sendiri. Dan terima kasih Pak telah raise bahwa per 23 Desember terdapat aturan bahwa PCR itu dianjurkan 3 kali 24 jam sebelum kedatangan. Dan mungkin barangkali Pak Dudi, saya sempat juga dapat informasi nih ada tambahan bahwa khusus dari wilayah Eropa dan Australia, adendum di surat edaran nomor 3 tahun 2020 mengenai protokol kesehatan perjalanan selama libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru pada masa pandemi Corona Virus Disease, ini berlaku 23 Desember sampai 8 Januari, itu khusus Eropa dan Australia ini bahkan 2 kali 24 jam khusus Eropa Australia.
ada adendum ini. Jadi kami sambil menambahkan informasi Pak Dudi tadi, terima kasih telah diingatkan Pak. Barangkali WNI di sini ada yang mau pulang rencananya untuk Natal dan Tahun Baru, jadi bisa aware. Sekaligus menambahkan bahwa mungkin juga praktik yang berlaku juga di KBRI Berlin, bahwa bagi WNI yang pulang, selain dari pelaksanaan tes PCR tersebut, KBRI kalau dapat melaporkan kepulangan KBRI, lalu kemudian KBRI akan membekali dengan surat keterangan perjalanan COVID-19. Nah, ini pada prinsipnya menerangkan WNI yang bersangkutan misalnya adalah benar warga negara Indonesia yang tinggal sementara ataukah tinggal menetap di Finlandia maupun Estonia, lalu kemudian menerangkan apakah yang bersangkutan mengambil tes PCR dan hasilnya seperti apa, memperkuat pada prinsipnya surat tes PCR-nya. Nah, ini juga dikeluarkan oleh KBRI, barangkali praktek yang sama juga dilakukan di KBRI Berlin, Pak. Dan sekali lagi khusus tadi untuk ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, tadi Pak Dudi telah menyampaikan mengenai hasil PCR tersebut, dan khusus dari Eropa, berarti dalam hal ini termasuk Finlandia dan Estonia, ada berlaku maksimalnya 2 kali 24 jam, sudah dilakukan tes PCR sebelum keberangkatan, lalu ketibaan itu ada kedatangan di tes PCR kembali, lalu kemudian melakukan karantina selama 5 hari, lalu kemudian tes PCR kembali untuk melakukan kegiatan. Memang Pak Dudi, kelihatannya kita pemerintah di Indonesia berusaha untuk memproteksi warga negara Indonesia dari penyebaran lebih lanjut COVID-19, Pak ya, makanya agak cukup pengetatan ini dilakukan, terutama menjelang musim Natal dan Tahun Baru. Anyway, Pak, terima kasih paparannya. Mungkin di sini sudah ada beberapa pertanyaan, saya mencatat. Barangkali kita persilahkan teman-teman untuk yang sekiranya mau bertanya langsung, atau barangkali yang sudah ini sudah tercatat 1, 2, sudah ada 2 pertanyaan setidaknya. Pak Dudi, saya berkenan untuk membuka sesi pertanyaan ya Pak ya. Kalau boleh kita mulai dulu dengan untuk sesi pertama, 3 pertanyaan. Saya mencatat sudah ada pertanyaan dari Ibu Windy Muziasari. Di sini mungkin Bu Windy, apakah mau langsung bertanya atau sudah ada pertanyaan di sini? Apakah untuk memilih di Municipality of Residence termasuk kategori ikut pemilu di negara lain dan berpengaruh terhadap status WNI kita? Karena di Finland setelah tinggal setidaknya 2 tahun mempunyai hak untuk vote di municipal elections. Terima kasih. Lalu pertanyaan kedua, from Mia Wenas Kela Suomusalmi. Maaf kalau ada saya salah menyebutkan nama. Jadi untuk pertanyaan kembali dari Indonesia dan Finlandia, prosesnya sama. Mungkin yang kedua ini insya Allah nanti kami jawab, tapi yang pertama barangkali bisa dijawab. Sekiranya ada WNI yang ingin langsung menanyakan, berbincang langsung dengan Pak Dudi juga kami persilahkan. Mungkin itu pertanyaan dari Ibu Windy. Ibu Windy barangkali mau langsung atau sudah cukup? Cukup Mas, makasih. Baik Ibu, kita coba mungkin 2. Ada 1 lagi, barangkali ada lagi yang bertanyakan, atau kita bisa jawab dulu Pak Dudi? Baik Pak. Saya mau bertanya langsung kalau boleh. Kita catat dulu, namanya siapa Pak? Saya dengan Ibu Andi Burlina, Pak Dudi. Ibu, maaf Ibu. Ya, Ibu Andi. Ya. Baik Ibu, kita Ibu. Tadi belum kelihatan videonya Bu. Iya. Baik Ibu, pertanyaannya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ibu Ratu dan Bapak Dudi juga Mas Nugo serta rekan-rekan di KBRI dan di Zoom. Saya ada pertanyaan Pak, sehubungan dengan kepulangan suami ke Indonesia. Karena suami pemegang kitab di mana mengharuskan beliau pulang ke Indonesia 1 kali 1 tahun, itu aturannya. Nah, dikarenakan masalah pandemi seperti ini Pak, saya ada 2 pertanyaan. Apakah ada kebijakan atau keringanan tentang keterlambatan kepulangannya? Lalu yang kedua, apakah ada dispensasinya? Bila ada, dari pihak negara manakah yang dapat membantu mengeluarkan dispensasi tersebut? Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Andi, pertanyaannya baik sekali. Terima kasih banyak. Kita catat. Jadi saya sudah mencatat 3 pertanyaan di sini. Yang pertama tadi mengenai apakah pengaruh terhadap kewarganegaraan status WNI untuk yang memilih di Municipality of Residence dari Ibu Windy Muziasari. Yang kedua itu pertanyaan dari Ibu Mia Kwenaskela, apakah kembali dari Indonesia ke Finlandia prosesnya sama? Nanti mungkin ini akan kami jawab. Yang ketiga juga mungkin untuk Pak Dudi mengenai kepulangan suami ke Indonesia bagi pemegang kitab yang 1 kali 1 tahun, namun di masa pandemi ini mungkin sulit untuk pulang atau apakah ada kebijakan atas atau keringan tersebut. Monggo Pak Dudi, 2 pertanyaan, nanti 1 pertanyaan dari kami. Terima kasih banyak Pak Dudi sebelumnya. Ya, terima kasih Mas Nugo. Tadi ada pertanyaan yang kembali ke Finland dari Indonesia. Mungkin yang lebih mengetahui mesti Mas Nugo untuk situasinya. Kalau di Jerman sendiri tidak. Kalau di Jerman itu tidak ada masalah. Hampir mirip dengan Indonesia selama dia memiliki izin tinggal dan visa. Dia melakukan, kalau di Jerman melakukan ada hasil PCR juga, itu nggak ada masalah, nanti cuma disarankan untuk karantina mandiri. Namun untuk di Finlandia mungkin Mas Nugo yang lebih mengetahui kebijakan keimigrasiannya Finlandia seperti apa, balik dari Indonesia. Berarti kan dia sudah memiliki izin tinggal. Karena setahu saya kalau yang sudah memiliki izin tinggal itu nggak ada masalah, hampir rata-rata Eropa sama semua. Betul Pak. Nah, untuk pertanyaan yang pertama dari Ibu Windy Muziari, ini kalau nggak salah ini sistem ini ya Bu ya, pilkada ya, bukan pilpres ya Bu ya. Jadi dia pemilu daerah ya Bu ya, kalau Municipality of Residence. Yang jelas bahwa warga negara Indonesia tidak boleh ikut terlibat Ibu. Ini ada 2 aturan. Ada 2 aturan, negara tersebut mengatur bahwa orang yang tinggal di sana lebih dari 2 tahun boleh mengikuti. Tapi Indonesia mengatur bahwa kita tidak boleh ikut aktif dalam pemilu luar negeri. Apapun itu, misalkan pilkada, pemilu presiden, dan sebagainya, kita tidak boleh. Karena itu sama saja Ibu nanti akan bisa kehilangan kewarganegaraan. Yang jelas kita tidak boleh aktif. Karena kita mengikat, yang dalam diri kita ini mengikat adalah aturan Indonesia. Selama kita sebagai warga negara Indonesia, yang mengikat kita adalah aturan Indonesia. Walaupun kita tinggal di mana saja, walaupun kita tinggal di luar negeri, di mana saja, tetapi selama paspor kita adalah paspor Indonesia, dan status kita warga negara Indonesia, kita mengikat aturan Indonesia. Nah, di aturan Indonesia itu, di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, bahwa kita tidak boleh ikut aktif dalam pemilihan atau pilkada, atau pilpres, ataupun pemilu yang ada di negara tersebut. Seperti itu Ibu. Jadi kita jangan sampai melakukan itu, nanti dianggap kita sudah menanggalkan warga negara kita, otomatis seperti itu. Nah, kemudian untuk kepulangan suami pemegang kitab 1 tahun. Nah, Ibu untuk kitab itu memang aturannya harus ada yang bersangkutan di Indonesia, gitu. Dia harus ada di Indonesia. Dengan situasi saat ini, Indonesia tidak melarang pemegang kitab, pemegang izin tinggal yang masih berlaku untuk kembali ke Indonesia. Tidak ada larang. Nah, kecuali misalkan memang di Finlandia negaranya melarang orang keluar dari negaranya, sehingga Ibu tidak bisa kembali ke Indonesia karena hal itu. Nah, itu bisa Ibu mengajukan kepada KBRI Helsinki dalam hal ini bahwa situasi ini Ibu tidak bisa kembali ke Indonesia untuk memperpanjang izin tinggalnya, kitabnya atau kitasnya. Nanti KBRI Helsinki akan membuat sebuah draft, biasanya menginformasikan kepada Ditjen Imigrasi, yang akhirnya nanti Ditjen Imigrasi akan mengeluarkan persetujuan untuk KBRI Helsinki memberikan perpanjangan itu, tapi dengan dasar yang kuat. Namun kalau dengan dasar yang tidak kuat, dalam arti misalkan negaranya Finlandia sendiri tidak melarang untuk Ibu keluar, kemudian juga di Indonesia tidak ada larangan, berarti kita harus tetap melakukan itu. Karena apa? Karena yang namanya izin tinggal, baik di mana saja, maupun itu di Indonesia, maupun di luar negeri, termasuk juga di Jerman yang setahu saya, tetap dilakukan perpanjangan di negara tersebut. Karena dia harus tercatat sebagai resident di situ. Kalau dia ada di luar, itu dia bukan lagi resident jadinya. Nah, jadi mau tidak mau, kayak kemarin di Jerman pun, setiap pelajar yang, Jerman tidak menutup bagi pemegang izin tinggal, untuk kembali ke Jerman. Misalkan pelajar, dia harus tetap memperpanjangnya, datang ke Jerman untuk perpanjangnya. Nah, demikian juga kita, karena dia pemegang izin tinggal, jangan sampai dia gugur. Tapi tadi Bu, kebijakan tetap ada dalam situasi yang sangat benar-benar tidak memungkinkan. Nah, pemerintah tetap memberikan alternatif tadi. Kalau memang Ibu, nah kemudian kalau sakit, ternyata karena sakit, kemudian karena hal lain yang memang dia bisa kembali ke Indonesia,
untuk melakukan perpanjangan izin tinggalnya itu bisa melalui perwakilan. Dalam hari ini Mas Nugo misalkan bisa meneruskan informasi ini. Nanti persetujuan itu akan dilihat dari berkas yang dilampirkan oleh Ibu, misalkan dasarnya apa. Memang pemerintah Finlandia melarang untuk warga negaranya ataupun warga negara asing keluar dari negara dia. Nah, dasar informasi itulah yang dijadikan bahwa dia tidak bisa melakukan perpanjangan ke Indonesia. Namun selama tidak ada hal itu, setiap warga negara asing pemegang residence atau pemegang izin tinggal wajib melakukan perpanjangan dia itu di dalam negeri, karena disebutnya karena dia punya izin tinggal di dalam negeri itu. Iya. Ibu Andi, nanti kalau ada pertanyaan mungkin bisa kita diskusi. Kira-kira Ibu seperti itu Bu. Mungkin yang nomor 2 bisa Madugo tambahkan karena pertanyaannya adalah terkait dengan kebijakan dari negara Finlandia sendiri. Terima kasih Pak Dudi. Siap Ibu. Siap Pak Dudi, terima kasih banyak. Wah ini kalau ibaratnya Ustadz atau Kiai itu udah fasih Pak mengutip Al-Quran, surat apa ayat sekian, misalnya Undang-Undang 12 2006, lalu kemudian pasal 23. Ini memang Pak Dudi ini sudah fasih ya Pak ya. Saya tadi buka contekan nih Pak Dudi mengenai pertanyaan Ibu Windy. Jadi kalau tadi saya buru-buru buka contekan ini dari Undang-Undang nomor 12 2006, kebetulan ada di depan saya, bertebaran nih buku-buku nih Pak. Jadi saya ingin memperkuat lagi tadi statement dari Pak Dudi, ini untuk Bu Windy, terutama pertanyaan terkait yang vote tanggal 26 Februari 2021. Bab 4, kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia. Perkenankan saya untuk membacakan nih ya Bu Windy, untuk pemahaman kita bersama, saya juga belajar di sini kebetulan. Pasal 23, warga negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi, itu ada huruf G, saya sebutkan di sini, tidak diwajibkan, tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing. Makanya tadi dijelaskan oleh Pak Dudi bahwa dalam pemilu negara setempat atau hal yang bersifat penentuan ketatanegaraan yang terkait dengan politik, Indonesia memiliki aturan untuk kita tidak bisa mengikuti seperti berpartisipasi dalam pemilu tersebut, meskipun misalnya Finlandia tadi setelah tinggal 2 tahun itu mengizinkan. Mungkin itu Bu Windy, jadi cukup jelas. Terima kasih nih Pak Dudi, saya jadi tadi langsung segera buka contekan untuk pengen tahu juga sebetulnya lebih jelasnya seperti apa. Lalu kemudian pertanyaan tadi sudah untuk pertanyaan dari Ibu Andi sudah cukup jelas oleh Pak Dudi disampaikan. Yang terakhir tadi Ibu Mia Wenas Kelasuomusalmi, untuk kembali dari Indonesia ke Finlandia prosesnya sama. Betul Ibu. Jadi maaf, maksudnya begini. Sama atau dalam konteks bahwa WNI atau di sini third country national termasuk WNI itu boleh masuk ke Finlandia sepanjang memiliki visa atau izin tinggal. Nah, dalam kaitan ini, untuk Finlandia sebetulnya tidak diwajibkan untuk tes PCR terlebih dahulu ketika kita di Indonesia ketika akan ke Finlandia, tapi ketika di Finlandia itu terdapat voluntary test yang strongly recommended. Pada umumnya nih kalau di Finlandia mereka dengan strongly recommended itu sudah ada harusan kuat dari kita untuk mengambil. Nah, tes ini sendiri, tes pertama kali itu dilaksanakan di airport pada saat kedatangan, misalnya lewat bandara Helsinki-Vantaa, itu ada tes PCR secara gratis yang disediakan cuma-cuma, lalu kemudian kita di situ dicatat nomor penerbangan, asal penerbangan, dan lain-lain, lalu kemudian nanti 1-2 hari akan diinformasikan melalui SMS. Apabila negatif, insya Allah kalau negatif, akan SMS, selamat, Anda bukan selamat. Kata-katanya itu kayak pemenang hadiah, enggak. Artinya bahwa selamat, artinya YTH Saudara Nugo, hasil tes Anda negatif, silahkan untuk melakukan karantina lebih lanjut. Nah, karantinanya itu sendiri strongly recommended di Finlandia selama 10 hari, Ibu Mia Wenas, meskipun sudah hasilnya negatif. Nah, tapi ada juga aturan dari Finlandia bahwa jika ingin memperpendek masa karantina tersebut dari 10 hari, misalnya Ibu ingin segera berkegiatan atau ada hal mendesak lainnya, itu bisa melakukan tes PCR kedua kalinya, di-arrange secara pribadi oleh individu. Nah, kalau hasilnya negatif,
individu tersebut boleh untuk kemudian melakukan aktivitas meskipun karantinanya di bawah 10 hari. Jadi seperti itu. Pertama, tes syarat kedatangan itu diberikan secara cuma-cuma, disediakan secara cuma-cuma di airport, lalu kemudian karantina 10 hari. Kalau tidak ingin karantina 10 hari full, dapat memperpendek waktu karantinanya dengan mengambil tes kedua yang di-arrange masing-masing dengan biaya masing-masing, dan kalau hasilnya negatif tersebut, jadi boleh bisa melakukan aktivitas dengan waktu yang lebih, karantina yang lebih singkat. Mungkin itu Ibu Mia Wenas, mudah-mudahan tadi terjawab kembali dari Indonesia Finlandia prosesnya. Barangkali Ibu Bapak ada pertanyaan yang lain. Kita tadi sesi Pak, saya ada pertanyaan tambahan, boleh Pak? i- Saya Mia yang tadi Oh tanya. iya, Iya. Ibu Mia, silakan Ibu, masih sambungan ya Bu ya di Ya, sesi. masih sambungan. Karena saya kan nggak tinggal di Helsinki. Ya Bu. Jadi ya kan harus PCR di Helsinki ya, kalau misalnya PCR nggak di Indonesia. Ya. Kan saya nggak tinggal di Helsinki, jadi setelah tes PCR saya boleh melanjutkan penerbangan, karena saya harus melanjutkan ke Kajaani atau ke Oulu, atau kemana lah, karena saya kan tinggalnya di Suomussalmi, nggak tinggal di Helsinki. Oh iya. Terima kasih Ibu, pertanyaan lanjutnya relevan sekali ya Bu ya. Kalau dari pemahaman kami, pada prinsipnya dapat melakukan perjalanan. Finlandia tidak memberlakukan karantina secara khusus, dia harus tinggal di suatu tempat, tapi bahwa itu strongly recommended untuk yang bersangkutan bertanggung jawab atas dirinya sendiri setelah melakukan tes PCR itu lalu melakukan karantina. Tapi dalam hal ada lanjutan penerbangan, ini dapat dilanjutkan penerbangannya. Namun kembali yang menjadi catatan, ini juga berlaku untuk semua, tidak hanya ketika di Finlandia, mohon dicek kembali dengan airlines-nya. Karena airlines punya kebijakan sendiri dan mereka kadang bisa jadi strict sekali dengan aturan airlines-nya, harus misalnya PCR-nya seperti apa, atau harus ada ini, itu kebijakan yang mereka terapkan sendiri khusus untuk menggunakan moda transportasi tersebut. Jadi Ibu Mia Wenas, kalau di Finlandia, pemahaman kami memang setelah Ibu tes PCR, itu boleh melanjutkan perjalanan, atau bahkan barangkali tes PCR-nya dilakukan setelah perjalanan itu selesai ketika di airport sana. Ini harus kita cek kembali apakah airport tempat tujuan akhir Ibu juga menyediakan PCR, otherwise berarti Ibu mengikuti masa karantina mandiri selama 10 hari. Mudah-mudahan itu Ibu menjawab. Ibu, kalau memang ada rencana perjalanan dalam waktu singkat, mudah-mudahan perjalanannya lancar dan selamat. Amin, terima kasih Pak. Sama-sama Ibu Wenas, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, makasih. Ibu, Bapak, dengan 3 pertanyaan tadi, kita tutup untuk sesi pertama, dan sekarang kita buka lagi. Wah, cepat sekali ya, baru tutup tadi, sekarang udah buka lagi. Sesi kedua untuk 3 pertanyaan lebih lanjut. Barangkali ada Ibu Bapak yang ingin menanyakan atau menyampaikan sesuatu, kami persilahkan, baik bisa melalui chat atau langsung raise saja. Di bagian bawah itu ada reactions, diklik, bisa langsung raise hand. Oke. Halo, selamat siang. Assalamualaikum semuanya. Yang terhormat Ibu Dubes, Ratu, dan juga Pak Dudi, dan Pak Nugo. Terima kasih banyak atas waktunya. Dan dari Diaspora Indonesia, kami mengapresiasi sekali acara untuk hari ini, karena memang banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang hadir pada Diaspora Indonesia ya. Dan khususnya hari ini, saya ada beberapa pertanyaan yang nitip ke saya. Ya mungkin mohon maaf ada beberapa pertanyaan yang ya itu ya, kadang-kadang ya orang Indonesia kan kita gemar bertanya daripada gemar membaca begitu. Yang susah-susah ya Mbak. Oke. Yang pertama ya ini pas banget bagaimana perpanjangan paspor pada masa pandemi. Dan karena kan memang 2 tahun belakangan, 2 tahun belakangan dan kita harus mengajukan perpanjangan paspor directly langsung di KBRI Helsinki. Dan bagaimana dengan masa pandemi ini? Dan apakah di masa mendatang apakah ada seperti ada membuat appointment, kan kita biasanya pada saat ini kan appointment-nya by phone. Apakah di masa mendatang akan bisa memungkinkan untuk appointment by internet
yang memudahkan seperti itu. Itu poin pertama. Oke. Terus poin kedua, bagaimana status pemegang KTP bagi para diaspora Indonesia yang sudah tinggal lama di luar Indonesia bertahun-tahun lamanya. Dan ini pertanyaan ketiganya sebenarnya menyambung dengan pertanyaan kedua. Karena kan memang sekarang ini kita ada pemilihan begitu ya. Tetapi kembali lagi kepada undang-undang, lupa tahun 2008 atau tahun 2018 ya, yang mensyaratkan bahwa ketika kita memperpanjang paspor, kita membutuhkan KTP. Seperti itu. Itu pertanyaan nomor 2. Lalu untuk pertanyaan nomor 3, nih 3 saja cukup. Ada spouse yang ikut pulang, yaitu WNA, ikut pulang ke Indonesia. Bagaimana prosedurnya? Dan kemudian ada juga yang bertanya bahwa untuk spouse atau WNA yang berkunjung ke Indonesia memang dibutuhkan penjamin. Dan mereka harus apply ya, dan sekarang bisa secara online. Dan apakah betul harus memiliki penjamin tersebut, harus memiliki dana kurang lebih 10.000 US dollar di rekeningnya, seperti itu. Apakah betul begitu? Jadi itu saja pertanyaan kami. Terima kasih banyak Pak Dudi dan Pak Nugo untuk jawabannya. Ya. Terima kasih banyak Mbak Yunita, semoga sehat-sehat di manapun berada sekarang ini. Terdapat 3 pertanyaan nih Pak Dudi dari Mbak Yunita. Sebagai informasi, Mbak Yunita ini adalah juga ketua dari diaspora Indonesia di Finlandia dan Estonia, atau kita biasa singkat dengan sebutan DIVE, DIVRU, adalah sebuah organisasi yang mewadahi masyarakat Indonesia, diaspora Indonesia di Finlandia dan Estonia. Terima kasih Mbak Yunita atas pertanyaannya. Ini sudah 3, berarti sudah 1 sesi nih. Kalau gitu kita cukupkan dulu untuk pertanyaan-pertanyaan, kita coba jawab dulu supaya nanti masih fresh untuk dijawab oleh Pak Dudi, atau mungkin kalau nanti barangkali ada pertanyaan lanjutan bisa masih ruang lingkupnya masih dekat. Pak Dudi, ini pertanyaannya ada 3, bagaimana perpanjangan paspor pada masa pandemi, dan di masa mendatang ada pertanyaan lanjutannya, apakah pembuatan appointment by internet ini memungkinkan, karena sekarang baru telepon. Nanti mungkin mengenai appointment bisa kami tambahkan dari KBRI Helsinki. Lalu yang kedua, salah satu syarat perpanjangan paspor adalah dengan persyaratan KTP. Bagaimana bagi WNI yang sudah telah lama di Indonesia atau pemegang WNI yang tidak memiliki KTP? Mudah-mudahan itu saya benar phrase pertanyaannya. Yang ketiga, bagi WNA yang akan pulang ke Indonesia, bagaimana prosedurnya? Terakhir, terkait dengan keharusan memiliki jaminan, memiliki kecukupan dana sebesar 10.000 USD bagi WNA. Sudah 3 pertanyaan, mungkin kita tutup dulu sesi ini untuk dijawab dulu oleh Pak Dudi. Kami persilahkan Pak Dudi, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mas Nugo. Terima kasih Bu Yunita atas pertanyaannya. Nanti mungkin yang pertama akan dibantu oleh juga Mas Nugo, karena ini ada perpanjangan paspor di KBRI Helsinki. Nah, untuk perpanjangan paspor pada saat masa pandemi ini sama saja, Ibu Yunita. Yang kalau mungkin nanti mekanisme di KBRI Helsinki ini seperti apa, tapi yang jelas persyaratan dari sisi persyaratan semua sama. Yang jelas tidak ada persyaratan kalau di luar negeri itu KTP, tapi persyaratannya hanya berupa izin tinggal, salah satunya. Ya, jadi bukan KTP persyaratannya untuk di luar negeri. Karena memang tidak semua orang WNI yang ada di luar negeri ini megang KTP, tetapi orang yang di luar negeri ini hampir rata-rata megang izin tinggal. Jadi salah satu syarat perpanjangan paspor, atau bahasanya mungkin penggantian. Mungkin banyak orang mengatakan ini perpanjangan. Sebenarnya paspornya tidak dipanjangkan, namun diganti. Jadi bahasa yang benar itu adalah penggantian paspor. Jadi tidak dikenal ada perpanjangan paspor. Kalau perpanjangan paspor biasanya paspor diperpanjang sampai dengan tidak. Ini diganti karena nomornya pasti berbeda.
Dengan masa pandemi seperti ini, mungkin nanti Mas Nugo yang akan menambahkan ada kebijakan apakah di KBRI Helsinki, apakah boleh nanti, setahu kami berdasarkan informasi pusat, kalau dalam keadaan seperti pandemi ini dan Ibu tidak bisa mengapa-ngapain, tidak bisa keluar dan sebagainya, diberikan kebijakan untuk penggantian paspor itu nggak harus 6 bulan, kurang dari 6 bulan. Bisa jadi Ibu hari ini pun masih dalam keadaan pandemi, hari ini pun habis dan Ibu belum bisa datang, itu masih diperbolehkan. Jadi KBRI itu boleh menerima penggantian paspor itu walaupun dia habis berlaku. Karena dengan situasi seperti ini Ibu tidak bisa melakukan perjalanan misalkan ke KBRI Helsinki. Dari kota mana tidak bisa melakukan perjalanan dan ada larangan melakukan perjalanan, paspornya padahal hari ini habis. Masih boleh melakukan penggantian walaupun misalkan paspornya hari ini habis dan dia melakukan besok bulan depan. Nah, itu kebijakan yang setahu saya itu diberikan kepada seluruh perwakilan dari RI dan juga mungkin nanti di KBRI Helsinki seperti apa penanganannya terkait dengan penggantian paspor tersebut. Jadi jangan sampai nanti kita mau penggantian tapi melanggar protokol kesehatan. Nah, ini juga hati-hati. Tapi penggantian paspor juga penting untuk masalah izin tinggal misalkan. Kalau misalkan paspornya mati dan berakibat kepada izin tinggal, ya Ibu sesegera mungkin untuk melakukan penggantian paspor. Nah, nanti Mas Nugo yang akan menambahkan untuk pertanyaan nomor pertama tadi, bagaimana mekanisme penggantian paspor di masa pandemi di KBRI Helsinki. Yang jelas persyaratan semua sama, baik di perwakilan manapun termasuk di KBRI Berlin. Kemudian bagaimana status pemegang KTP bagi diaspora yang telah lama tinggal di Helsinki. Untuk KTP nanti juga Mas Nugo nambahkan. Yang jelas kami mengetahui bahwa semua kalau saya mengatakan diaspora ini kan ada 4 poin ya Bu Yunita ya. Jadi kalau saya mengatakan yang megang KTP ini adalah WNI. Diaspora tapi WNI. Karena diaspora ini tidak hanya terkunci untuk warga negara Indonesia. Nah, untuk memegang KTP, WNI yang memegang KTP yang telah tinggal lama di Helsinki, misalkan dia tidak bisa perpanjang KTP-nya. Memang kan KTP sekarang berlaku seumur hidup. Setahu saya berlaku seumur hidup. Tidak ada permasalahan. Nanti Ibu mau bikin KTP-nya pada saat pulang ke Indonesia atau menggantikan, itu tidak masalah. Dan memang di luar negeri hampir rata-rata tidak semuanya juga masyarakat Indonesia di luar negeri megang KTP. Makanya ada paspor. Nah, paspor itulah sebagai bukti bahwa dia adalah warga negara Indonesianya. Karena memang KTP itu bukan bukti kewarganegaraan. Sebagaimana judulnya adalah kartu tanda penduduk. Nah, kartu tanda penduduk itu artinya dimaksud bahwa dia adalah penduduk di situ, gitu, di Indonesia. Sehingga KTP juga bisa dimiliki oleh warga negara asing. Namanya KTP asing. Karena itu hanya menyebutkan kartu tanda penduduk, bukan kartu tanda warga negara. Nah, kewarganegaraan seseorang itu salah satunya melekat pada paspornya. Nah, paspor itulah menjadi salah satu dokumen yang menyatakan seseorang warga negara Indonesia. Nah, KTP itu adalah penduduk. Nah, pada saat Ibu tidak bertinggal di Indonesia, pada saat Ibu tidak bertinggal di Indonesia, mungkin Ibu tidak memegang KTP, tetapi Ibu megang paspor. Nah, pada saat nanti Ibu pulang ke Indonesia untuk mengurus KTP, ya itu bisa dilakukan gitu. Namun setahu saya, ini nanti Mas Nugo juga bisa menambahkan ke depan, di portal peduli tersebut, itu akan bisa mengakses pembuatan KTP di perwakilan, tapi nanti mungkin by proses ya, by proses ada masa waktunya, kesisteman dan sebagainya. Mungkin Mas Hugo juga nanti akan menyampaikan, karena setahu kami juga kalau tidak salah portal peduli itu akan mengarah ke sana. Portal peduli itu akan mengarah kepada fasilitas-fasilitas catatan sipil kita, seperti catatan pernikahan, kemudian juga KTP dan sebagainya. Namun saat ini kita di luar negeri, misalkan kita megang KTP dan KTP-nya mati, ya itu nggak ada masalah Ibu. Dan juga misalkan KTP-nya juga status pemegang KTP di luar negeri. Jadi KTP itu membuktikan bahwa Ibu adalah penduduk. Jadi Ibu pada saat sudah di luar negeri 5 tahun, KTP-nya sudah mati 5 tahun, ya memang Ibu di luar negeri. Dibuktikan dengan apa? Izin tinggal dan memiliki paspor Indonesia. Berarti Ibu masih sebagai warga negara Indonesia. Mungkin kalau ada ketidakjelasan mungkin bisa nanti ditanyakan kembali ke saya, Bu. Karena hanya menyampaikan bahwa KTP itu adalah bukti tanda penduduk. Ibu bertinggal di mana, seperti itu. Nah, kemudian ada WNA yang ingin pulang ke Indonesia. Bagaimana prosedurnya? Untuk posnya harus ada penjaminnya. Apakah penjaminnya membutuhkan 10.000 USD di rekeningnya? Nah, untuk WNA, misalkan dia pasangan dari WNI, kemudian dia pengen ke Indonesia, itu bisa Ibu, bisa. Ya, tadi kembali lagi. Itu pakai dasar kemanusiaan Ibu, karena memang di dalam poin yang tadi itu tidak ada bahwa terkait dengan pekerjaan dan sebagainya, tidak, tapi itu masuk ke dasar kemanusiaan. Itu bisa Ibu komunikasikan nanti dengan Mas Nugo di KBRI Helsinki.
misalkan suami atau suami ibu ingin mengikuti WNA ini ingin mengikuti ke Indonesia dengan istrinya. Nah, kan dengan dasar kemanusiaan, misalkan istrinya tidak bisa sendiri untuk berangkat ke Indonesia, harus didampingi oleh suami. Nah, kebijakan memiliki jaminan, itu jaminan Bu, jaminan 10.000 USD itu harus ada. Pasti di rekeningnya, tinggal tunjukkan aja rekening korannya bahwa suami ibu misalkan memiliki rekening di sekian 10.000 di rekeningnya. Itu tidak masalah Ibu. Nah, ini dasarnya adalah kemanusiaan. Karena tadi yang di poin yang saya sampaikan di presentasi tadi, saat ini WNA yang bisa melakukan perjalanan keluar negeri Indonesia itu terkait dengan proyek strategis nasional yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi juga yang ada di Indonesia. Namun kalau misalkan posisinya adalah suami istri, istrinya yang harus ikut atau anaknya harus ikut, itu masuknya ke dasar kemanusiaan yang nanti bisa dilakukan di KBRI Helsinki dalam hal ini. Saya rasa itu pertanyaan dari 3 tadi. Kalau ada kekurangan atau ada yang belum jelas, bisa ditanyakan kembali. Mungkin bisa takut saya cara membacanya salah, atau cara menjawab, atau tujuan dari yang ingin Ibu sampaikan itu tidak tepat, misalkan, mungkin bisa kembali lagi ditanyakan. Nah, tadi untuk yang poin pertama, mungkin Mas Nugo juga mohon izin untuk bantuan Mas Nugo untuk menambahkan bagaimana ketentuan yang ada di KBRI Helsinki. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Dudi. Sudah cukup jelas pertanyaannya. Maksud saya jawabannya. Ingin sedikit menambahkan mungkin terkait tambahan informasi untuk pertanyaan dari Ibu Yunita tadi. Jadi mengenai proses perpanjangan paspor pada masa pandemi, betul tadi sudah disampaikan oleh Pak Dudi bahwa persyaratan pada prinsipnya sama, yang diperlukan sama, tapi memang di masa pandemi ini ada penyesuaian prosedur kerja yang dilakukan. Ini dalam hal ini, sebagaimana kita pernah informasikan sudah sejak 17 Maret 2020, pelaksanaan pelayanan kekonsuleran, termasuk dalam hal ini penggantian paspor atau pembuatan paspor, itu dilakukan melalui proses janji temu atau pembuatan janji temu atau appointment. Nah, appointment ini memang saat ini belum by internet, tapi kalau misalnya surat elektronik itu sudah termasuk dalam internet, mungkin itu termasuk ya Mbak ya. Jadi bisa kirim email untuk minta appointment untuk pelaksanaan janji temu tadi untuk penggantian paspor, atau bisa lewat telepon. Pada prinsipnya kita akan segera mengupayakan waktu tercepat yang memungkinkan, juga menyediakan waktu yang memang available di KBRI Helsinki serta yang sesuai dengan kebutuhan Ibu Bapak. Nah, itu ide, tapi kami catat masukannya Bu Yunita bahwa mungkin di masa yang akan datang sekiranya memang sudah dianggap jumlahnya memang sudah sangat banyak sehingga WNI bisa langsung apply sendiri, tapi memang pada saat ini kita berupaya mengatur agar terdapat waktu yang cukup untuk proses paspor sehingga WNI itu terlayani dengan baik, pertama. Lalu yang kedua, berusaha menjaga agar tidak bertumpuk para aplikan paspor itu atau para pemohon paspor, sehingga kita tetap berpedoman pada prosedur kesehatan atau pelaksanaan protokol kesehatan. Nah, memang ini Pak Dudia banyak pertanyaan mengenai apakah kemudian paspor itu bisa dilakukan dari jarak jauh. Tidak, pertanyaannya untuk proses mengenai rekam biometrik. Mungkin saya menangkap ada nuansa itu ya, bahwa dalam hal proses rekam biometrik itu tetap harus dilakukan kehadiran atau presensi fisik dari pemohon. Hal ini dikarenakan proses rekam biometrik itu melibatkan sistem yang terhubung langsung dengan pusat. Jadi diambil foto untuk pemohon yang bersangkutan, lalu kemudian sidik jarinya. Nah, memang ini sebuah sistem yang terintegrasi dengan pusat. Di satu sisi memang ada effort lebih, mohon dipahami bahwa memang ada effort lebih bagi kehadiran pemohon, tapi di sisi lain sistem ini dengan kehadiran pemohon itu menjamin keamanan data yang bersangkutan, bahwa yang bersangkutan diverifikasi datanya oleh pusat berdasarkan rekam biometrik yang dilakukan sebelumnya, lalu terverified datanya bahwa data tersebut memang benar, WNI tersebut ada, dan betul pemegang paspor tersebut sehingga penggantian dapat dilakukan. Nah, memang agak sedikit effort ada lebih, tapi di situ letak ketuanya bahwa kerahasiaannya. Mudah-mudahan nanti ini cukup jelas, atau memang kalau nuansanya memang ke arah sana,
kita sampaikan seperti itu. Nah, tadi terkait pertanyaan mengenai KTP, Kakak Pak Dudi, terima kasih. Memang betul bahwa portal peduli ini nanti pada depannya mungkin bukan pembuatan KTP, tapi kalau boleh saya sebutkan ini mengenai penerbitan NIK ya Pak ya, nomor induk KTP atau kependudukan. Iya, kependudukan, maaf, nomor induk kependudukan. Jadi nanti ada yang disebut istilahnya nomor induk tunggal atau NIT bagi warga negara Indonesia luar negeri. Tapi ini memang dalam proses karena saat ini ada sistem-sistem yang memang harus disesuaikan antara 3 instansi ini. Pertama Kemenlu, lalu kemudian Kemendagri, karena ini melibatkan data kewarganegaraan atau kependudukan, lalu yang ketiga dengan Kemenkumham terkait dengan keimigrasian. Nah, pada portal peduli WNI segini nanti mengarah kepada hal-hal yang bersifat administrasi kependudukan lebih jauh. Namun untuk sementara NIT ini masih dalam proses karena pada prinsipnya kadang ada WNI yang mungkin merasa, wah saya kan nggak punya KTP atau sudah lama KTP itu umumnya tidak berubah nomor NIK-nya, sehingga kalau sudah mati seperti tadi Pak Dudi sampaikan, betul Bu Yunita masih bisa dipakai KTP lamanya kalau misalnya belum perpanjang, atau yang kalau sudah seumur hidup sih cenderung tidak bermasalah, tapi yang misalnya KTP-nya habis tahun sekian masih bentuknya laminating gitu ya, kan ada yang kadang iseng digunting pinggirnya. Kita mungkin masih merasakan zaman itu. Tidak apa-apa, dibawa saja. Itu menunjukkan jelas bukti kewarganegaraan karena NIK-nya secara umum itu tidak berubah. Biasanya itu masih dapat di-verified kalau Ibu perpanjang penggantian paspor. Atau sebagai pengganti KTP barangkali bisa mengajukan KK. Karena di KK itu tercatat NIK-nya. Dan itu selaras biasanya dengan KTP yang bahkan sudah mati tersebut. Nah, ini mungkin kita perlukan karena kenapa KTP dan KK ini, betul Pak Dudi setuju Pak bahwa KTP tersebut kata tanda bukti penduduk bukan kewarganegaraan, tapi memang dokumen pendukung kita mengharapkan ada KTP atau KK karena untuk kemudahan verifikasi di sistem informasi manajemen keimigrasian umumnya yang sudah ada KK atau KTP lalu kemudian ini nomornya konsisten, itu nanti dapat verifikasi itu lebih cepat persetujuannya dari SIMKIM itu. Sehingga kami menghimbau kepada WNI di Finlandia Estonia tetap kalau ada KTP yang sudah mati tidak apa-apa, tapi upayakan untuk tetap ada KTP dan kartu keluarga. Nah, tadi terkait dengan menyentuh mengenai portal Peduli WNI. Nah, di portal Peduli WNI sebetulnya kami juga sambil tadi masih menyambung akses-akses atau fitur-fitur tambahan. Ada yang ingin kami sampaikan nih, barangkali beberapa ibu bapak pada saat-saat yang lalu mengenai portal Peduli itu melakukan lapor diri dan secara individu untuk keluarga masih melakukan satu-satu nih, Mbak Yunita untuk anaknya sendiri, untuk Bu Yunita sendiri, anak kedua sendiri. Tapi sekarang portal Peduli itu sudah dapat dilakukan untuk satu keluarga. Jadi misalnya melekat ke Ibu Yunita, di situ dapat ditambahkan anggota keluarganya. Sebentar saya coba sambil buka kalau misalnya memang bisa. Juga di sini mudah-mudahan di sini bisa terlihat share screen. Apakah ini sudah terlihat, Ibu, Bapak? Mudah-mudahan jelas portal Pedulinya. Iya. Sudah kelihatan ya. Nah, di sini jadi kita lakukan lapor diri. Dari lapor diri tersebut, Ibu, Bapak bisa misalnya kita klik di pelayanan. Nah, dari sini Ibu Bapak bisa melakukan hal-hal yang tadi disebutkan oleh Pak Dudi, perluasan mengenai administrasi kependudukan. Memang ini dalam tahap pengembangan dan belum semuanya atau tidak semuanya bisa karena tergantung sistem dan tergantung izin yang diberikan pusat atau bahkan sesuai dengan kondisi di negara tersebut. Tapi yang pertama kami sebetulnya sarankan adalah pada prinsipnya mohon lakukan lapor diri dulu, karena dengan lapor diri ini nanti Ibu Bapak kemudian bisa
melakukan permohonan pelayanan melalui sistem Peduli WNI ini. Pada prinsipnya tidak hanya yang tercatat di sini, tapi juga misalnya dalam hal paspor kita sudah melihat datanya. Atau maaf, misalnya dalam hal ibu bapak tidak hanya melakukan pelayanan, tapi kemudian membutuhkan pelindungan WNI, maaf misalnya dalam hal terjadi kemalangan, kita sudah tercatat data dirinya sehingga lebih cepat bagi KBRI ataupun perwakilan untuk bertindak memberikan dukungan atau bantuan yang diperlukan bagi WNI yang either membutuhkan bantuan tersebut yang tertimpa kemalangan. Nah, di sini sendiri yang utama tentu awal dari semua proses pelayanan tersebut dan pelindungan WNI tersebut adalah lapor diri. Di sini tercatat mempermudah pengurusan dokumen atau surat-surat yang tadi saya sebutkan, pelayanan kekonsuleran. Lalu yang kedua tadi mempercepat bantuan untuk kendala WNI di luar negeri. Lalu yang ketiga, akurasi informasi WNI di luar negeri. Yang keempat, kemudahan akses layanan. Nah, di sini WNI di luar negeri melalui portal dan sistem yang data yang sama antara perwakilan dan pusat terhubung sehingga kita punya data yang akurat baik di pusat maupun di perwakilan. Nah, ini tiga fitur utama dari lapor diri. Di sini ada lapor diri, kemudian pelayanan, tadi yang sudah saya buka terlebih dahulu, yang sudah disebutkan oleh Pak Dudi terkait dengan extension mengenai administrasi kependudukan tadi. Pada masa yang akan datang, ada beberapa fitur yang sudah dapat digunakan, tapi ada yang belum. Nanti kita cek sama-sama apakah update-nya sudah ada dari pusat terkait apa yang sudah bisa digunakan. Lalu kemudian yang terakhir terkait pengaduan. Nah, di sini memang ada beberapa hal yang sekali lagi kami sampaikan sudah bisa digunakan, ada yang belum. Pada saat ini kita masih mencoba untuk melihat prosesnya, namun sebelum kita masuk ke layanan, pada prinsipnya semua harus melakukan lapor diri dulu. Karena kalau sudah tercatat, jadi mudah untuk pelayanannya. Seperti itu. Oh ya, terkait dengan pencatatan tadi mengenai tambahan ke keluarga, itu tinggal masuk kepada, di sini masuk kepada akun sendiri, lalu dari akun Bu Yunitas tersebut, misalnya katakanlah, itu nanti akan tinggal diklik di bagian anggota keluarga. Jadi sehingga tidak perlu satu-satu, tapi cukup satu akun. Mungkin nanti untuk ininya dapat dicoba, pada prinsipnya mudah. Saya tidak bisa buka di sini kebetulan karena juga akan sedikit membutuhkan waktu untuk melihat lagi, tapi pada prinsipnya itu sudah bisa dilaksanakan. Dan juga nanti Ibu dapat melihat data Ibu, lalu kemudian dapat menambahkan data dari anggota keluarga tersebut. Ini memang merupakan pengembangan dari portal tersebut, di mana seperti disampaikan oleh Pak Dudi tadi, arahnya ke depan adalah pelayanan yang berbasis database yang akurat dari Kementerian Luar Negeri dan bekerjasama dengan Kemenkumham dan Kemendagri untuk berupaya memberikan pelayanan semaksimal mungkin bagi WNI di luar negeri. Di sini tercakup semua pelayanan dibutuhkan, namun sekali lagi pelayanan tersebut belum semua bisa diakses, masih ada yang dalam tahap pengembangan. Kita bisa berkomunikasi lebih lanjut baik melalui surat atau email atau telepon mengenai hal tersebut. Sementara itu, Bu Yunita, tambahan informasi yang saya sampaikan dari informasi yang disampaikan Pak Dudi, barangkali ada hal-hal yang belum jelas, silahkan untuk melanjutkan pertanyaan atau diskusi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop sharing screen-nya dulu. Waalaikumsalam. Baik, ini mungkin waktunya ada tinggal sedikit, tapi sedikit sekali ini 3 menit, barangkali ada yang punya satu pertanyaan yang bisa singkat sekali di either untuk Pak Dudi atau untuk kami sebelum kita akhiri sesi ini, karena memang kita ingin sekali bisa berdiskusi lebih banyak, tapi juga ada keterbatasan waktu. Kalau memang ada satu pertanyaan terakhir misalnya. Ada itu dari Mbak Windy, Pak. Dari Bu Windy. Oh ya, ini dari Bu Windy.
Kalau kakaknya fotokopi aja boleh. Nah, ini ada Pak Agus nih, tim konsuler juga nih. Mungkin Ibu Bapak mengenal juga dengan baik Pak Agus yang sudah setia di depan telepon atau menjawab email. Juga kita bersama-sama nih sebagai satu tim. Pak Agus mungkin sudah banyak dikenal Ibu Bapak. Pak Dudi, ini kebetulan Pak Agus juga tim kami Pak dari konsuler KBRI Helsinki. Jadi kalau biasanya... Selamat bertemu Pak Dudi. Kalau biasanya suaranya terdengar wibawa di balik telepon, sekarang kita sudah bisa melihat mukanya langsung nih dengan sweater merah khas holiday season nih Pak ya. Agus, gimana Mi? Kalau kakaknya fotokopi boleh nggak dari Ibu? Iya, boleh. Sedikit menyambung tadi pertanyaan Mbak Yunita yang mungkin titipan. Jadi sebenarnya KTP itu tidak keharusan, bukan suatu keharusan, karena kami itu di SIMKIM itu yang dituntut adalah NIK, nomor NIK. Jadi kalau memang sudah tidak punya KTP, kakak yang fotokopi pun walaupun sudah tahun berapa dikeluarkan, itu NIK-nya akan tetap dan itu masih bisa digunakan. Begitu Mbak Yuanita. Dan sekaligus juga menjawab pertanyaan Mbak Windy. Jadi Mbak Windy itu kakak itu cukup dengan fotokopinya, tidak harus aslinya. Terima kasih. Nah, mungkin itu pertanyaan terakhir ya. Sudah seandainya tidak ada lagi, mungkin kita berharap tadi semua diskusi tersebut dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Pak Dudi, terima kasih nih Pak Dudi. Tadi informasi mengenai KTP mungkin banyak yang menjadi pertanyaan, tapi sebetulnya prinsipnya karena Pak Dudi sudah jelaskan clear ya Pak, bahwa KTP ini memang NIK-nya, tadi Pak Agus dari tim konsuler KBRI Helsinki juga turut menambahkan pada prinsipnya NIK-nya yang dibutuhkan, jadi bisa dari KTP, fotokopi juga tidak apa-apa, atau ada kakaknya, tapi yang penting NIK-nya available. Ini untuk mempermudah juga nanti dalam proses SIMKIM-nya dan juga kita memproses memasukkan ke database. Nah, ini ada pertanyaan terakhir nih. Dari Ibu Dea Vinikainen. Mungkin terakhir saja nih Pak ya, kita telat 1-2 menit tidak apa-apa, karena masuk baru terakhir, namun setelah ini mungkin kita tutup. Pak, bagaimana jika nama belakang yang berbeda dalam NIK dan paspor beda untuk lapor diri? Mungkin ini nanti bisa kami tanyakan baik ke Pak Dudi, mungkin Pak Agus juga bisa menambahkan karena sudah ada praktek kesehariannya. Silakan Pak Dudi, mungkin bisa menyampaikan. Terima kasih Mas Nugo. Memang makanya kami membutuhkan masukan dari Mas Nugo terkait dengan pelaksanaan fungsi keimigrasian di perwakilan KBRI Helsinki. Memang yang menjadi pertanyaan yang tadi yang terakhir, kalau namanya beda di NIK ya, maksudnya di KTP-nya, ya Bu Nina ya, siapa? Bu, boleh tadi Bu siapa? Bu Dea, bisa dijelaskan maksudnya nama beda di NIK apa nama beda di KTP-nya atau nama gimana? Nama beda di KTP, KTP-nya udah permanen Pak. Dulu nama keluarga dan di paspor nama suami. Maaf ini saya sedang masak jadi tidak bikin videonya tidak di on. Itu, Pak. Jadi Ibu mohon izin untuk paspor kita lebih menekankan nama itu sama seperti di akte lahir Ibu sebenarnya. Di akte lahir atau di ijazah. Memang banyak orang KTP yang namanya disingkat-singkat karena terlalu panjang. Tapi kalau akte lahir itu nama tidak disingkat. Nah, dan kemudian kalau berbeda, misalkan berbeda antara KTP dengan namanya, Ibu bisa di-endorse saja Ibu. Di-endorse. Karena takutnya paspor Ibu ini sudah terekam banyak di beberapa negara. Takutnya Ibu sudah memakai misalkan nama Dudi Iskandar, misalkan Ibu ada perubahan nama mau disesuaikan dengan KTP. Nah, yang diperiksa dalam perjalanan orang melintas itu kan hampir rata-rata paspor. Nah, kalau Ibu sudah banyak melakukan perlintasan dan terekam datanya Ibu dengan nama Dudi Iskandar, ada perubahan dikit misalkan Dudi Iskandar Fan gitu atau Dudi Iskandar apa gitu belakangnya, itu akan nanti takutnya menjadi permasalahan baru buat Ibu. Jadi kalaupun misalkan namanya mau disamakan dengan KTP, bisa di-endorse. Itu gunanya endorse. Jadi dikenal dengan nama siapa gitu. Seperti itu di-endorse. Karena kegunaan endorse itu adalah seperti itu. Makanya kami
saya sering menyarankan di beberapa teman-teman di perwakilan, kalau ada penambahan nama ikut suami, saya menyarankan tidak di biodata awal, Ibu. Saya tidak menyarankan ada di belangko awal itu loh, yang namanya kita di depan memuat data. Karena apa? Mohon maaf, kalau nama ayah dan ibu itu bisa sampai nama ayah itu bisa sampai mati kita pakai, Bu. Tapi kalau nama suami atau istri, mohon maaf suami, kita belum tahu kan, Ibu ya. Makanya kami menyarankan kalau untuk penambahan nama suami biasanya kami menyarankan untuk di-endorse. Karena nanti pada saat ibu nanti atau masyarakat ada yang sesuatu pisah dan sebagainya, tidak menjadi permasalahan baru lagi untuk merubah nama. Karena apa? Perubahan nama di paspor itu harus berdasarkan putusan pengadilan nantinya, Bu. Karena paspor ini kita kan direkam setiap jalan kemana saja, nama kita direkam, gitu loh. Ternyata ada perbedaan nama, yang akhirnya bermasalah nanti di kitanya. Jadi saya lebih menyarankan kepada teman-teman memang yang ingin menambah nama, tapi bukan nama dari orang tua, atau misalnya hanya menambah nama dari suami, kami menyarankan untuk di-endorse. Gitu. Seperti itu, Ibu. Jadi kalau perubahan nama misalkan beda di KTP dan sebagainya, di-endorse saja, Ibu. Minta di-endorse. Ya. Pak Dudi, izin endorse ini yang di halaman 4 ya, Pak ya? Ya, betul sekali. Betul ya, sekali. Betul. Terima kasih nih. Jadi saya juga belajar dari Pak Dudi, dari Pak Agus, tim konsuler KBRI Helsinki nih. Jadi memang Bu Dea, endorsement tadi maksudnya adalah misalnya tertulis di KTP, di informasi data, itu tertulis nama sesuai paspor, lalu kemudian bisa nama panjangnya, atau misalnya kan ada beberapa hal yang kemudian membutuhkan endorsement. Misalnya namanya panjang tapi karakternya tidak memungkinkan untuk dimasukkan dalam daftar data, atau kemudian ada penambahan data suami seperti itu di halaman 4 nanti bisa terlihat. Yang penting pada saat aplikasi, dan memang dalam paspor-paspor sebelumnya seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Dudi itu sudah tercatat. Barangkali ada tambahan Pak Agus, tim konsuler KBRI Helsinki? Ya, mungkin sedikit aja buat Mbak Dea Wenikainen mengenai pertanyaan yang Pak, bagaimana jika nama belakang yang berbeda dalam NIK dan paspor beda untuk lapor diri. Jadi mohon Mbak Dea tetap aja lapor diri dengan menggunakan nama yang di KTP atau nama yang di NIK atau nama yang di paspor. Nanti kami yang akan memverifikasi. Jadi tetap aja laksanakan. Nanti kami yang akan memverifikasi. Jadi nggak perlu membatalkan lapor diri tersebut. Begitu Mbak Dea mungkin. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus tambahan informasinya. Jadi demikian pertanyaan Bu Dea. Ini ada lagi nih dari Bu Windy. Sedikit saja langsung saya jawab. Mungkin ini bisa langsung saya jawab. Nah Pak, jadi curangnya saya nih Pak ke Pak Dudi adalah kalau susah saya lempar ke Pak Dudi. Tapi kalau gampang saya jawab sendiri gitu ya Pak ya. Namanya bincang santai Pak ini memang. Karena bincang santai, saya yang santai, Bapak yang repot. Tapi mungkin semangatnya karena kalau mengenai juga merendah, padahal Mas Tugo sudah bisa menjawab itu sebenarnya semuanya. Betul Pak, betul. Sebetulnya ya ini Pak, Ibu, Bapak, jadi kalau memang mengenai kekonsulan keimigrasian, rujukan informasi kita satu, peraturan yang kita rujuk sama, lalu kemudian regulasi prosedur pelaksanaan bekerja, insya Allah seragam. Namun memang pada pelaksanaannya ada kekhususan di perwakilan-perwakilan yang disebabkan karena misalnya satu aturan di negara setempat atau kebiasaan pelaksanaan di negara setempat. Yang kedua misalnya keperluan atau kebutuhan kekonsulan keimigrasian yang sedikit berbeda dari perwakilan lain. Tapi pada prinsipnya apa yang disampaikan Pak Dudi, kemudian tim konsuler di KBRI Helsinki dari saya dan Pak Agus itu sama aturannya, dan kemudian memang kalau ada sedikit perbandingan memang tidak akan jauh karena pada sifatnya memang menyesuaikan dengan kebutuhan di negara setempat. Nah ini terakhir dari Ibu Windy Murziasari, saya udah berapa kali terakhir ya Pak Dudi, tapi karena sudah terlihat di chat ini, satu pertanyaan katanya NIK saya tidak ditemukan di web Peduli WNI, paspor saya pun tidak ditemukan. Betul Bu, kalau KTP dan paspor harusnya dipegang sendiri, jadi tidak ada di portal. Enggak, itu hanya bercanda Bu Windy, maaf. Maksud saya fisik paspor memang harus dipegang sendiri, KTP dipegang sendiri. Yang ingin saya sampaikan bahwa tidak apa-apa
Kalau misalnya database di portal PDWNI tidak dapat mengidentifikasi NIK atau nomor paspor ibu, atau NIK ada, nomor paspor ada, tapi tidak sinkron, tidak masalah, tetap kirimkan saja, Bu. Karena prosesnya nanti kalau misalnya tidak dapat diverifikasi secara otomatis oleh sistem pada portal PDWNI, kami dari KBRI Helsinki akan melakukan verifikasi. Jika dari KBRI Helsinki tidak dapat melakukan verifikasi mengenai kesesuaian paspor dan NIK, kita akan komunikasikan ke pusat, betul misalnya yang bersangkutan warga negara Indonesia, NIK sekian, nomor paspor sekian, verifikasi itu kita dapat, lalu kita dapat verifikasi ke Ibu. Nah, jadi tidak apa-apa, tetap saja mohon dimasukkan nomor NIK-nya, mohon dapat tetap di-upload foto KTP atau data dukungnya, mohon di-upload selengkap-selengkapnya data dukungnya, termasuk tadi misalnya paspornya, foto paspor. Kami mencatat, mungkin ada teman-teman yang atau ibu bapak yang memasukkan foto KTP tapi paspornya belum, atau foto KTP dan izin tinggal tapi paspornya belum, atau ada yang kurang. Tapi kami mohon dengan sangat supaya demi kemudahan verifikasi dan kelancaran proses lapor diri tersebut, selengkap-lengkapnya yang ibu bapak punya untuk dimasukkan ke portal. Mungkin itu Bu Windy, semoga dapat menjawab pertanyaannya. Kita sudah lebih 9 menit, namun mudah-mudahan ini dapat menjawab semua pertanyaan Ibu Bapak. Sekiranya masih ada hal-hal yang belum terjawab, monggo untuk kemudian dapat melanjutkan konsultasi melalui telepon ataupun melalui email atau melalui surel. Kita insya Allah siap untuk membantu Ibu Bapak dan menjawab hal-hal persoalan keimigrasian. Kalau misalnya kita tidak siap, nanti kita tanya Pak Dudi lagi, kan gitu ya Pak ya. Jadi yang susah ke Pak Dudi, yang gampang ke kita. Enggak. Insya Allah ini sih kerjasama sifatnya. Betul Pak, betul. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Bapak atas partisipasinya, atas kesediaannya, atas pertanyaannya, berbagai partisipasinya. Kepada Pak Dudi, wabil khusus saya ucapkan terima kasih nih Pak, sudah memberikan pencerahan yang sangat banyak kepada warga negara Indonesia di Finlandia dan di Estonia. Mudah-mudahan ini dapat menjadi penambah ilmu, memperjelas aturan-aturan yang menjadi pertanyaan-pertanyaan Ibu Bapak sekalian. Di sini tidak hanya warga negara Finlandia dan Estonia, tapi kami juga turut belajar mengenai berbagai aturan kewarganegaraan dan keimigrasian. Saya di sini Ibu Dubes Ratu Siti Gayatri mengikuti dengan secara terus-menerus sesi kita pada hari ini. Terima kasih Ibu Dubes telah berkenan untuk tadi membuka, mengawali, dan secara kontinu untuk ikut memantau dari dekat mengenai pelaksanaan kegiatan kita hari ini. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini dapat bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih kepada semua, kepada Ibu Duta Besar, kepada Bapak atas Imigrasi Pak Dudi Iskandar, atas dukungannya kepada kegiatan ini dan atas kedukungan Ibu Bapak sekalian. Ibu Dubes, barangkali ada kata terakhir yang ingin disampaikan? Sudah. Terima kasih banyak Mas Nugo. Terima kasih Pak Dudi dan Ibu Bapak semuanya. Luar biasa, saya banyak belajar nih hari ini. Kita juga belajar juga dari teman-teman diaspora WNI yang dengan pertanyaannya, jadi kita juga dipaksa baca buku ya. Pak Dudi, terima kasih banyak sekali lagi ya. Terima kasih banyak Ibu. Salam sehat buat semuanya. Terima kasih Mas Nugo. Terima kasih Ibu Duta Besar. Mungkin ini supaya terakhir sebelum ditutup. Di foto. Betul Bu, ya di foto. Setelah foto kita undang untuk makan-makan, tapi di rumah masing. Jadi yang tadi masih gelap, silakan. Kemudian muncul apa ya? Kemudian digunakan mungkin. Pakai gaya kita, pakai gaya boleh, iya. Ini sebagai kenang-kenangan nih, karena jarang nih bisa berkumpul bersama. Bisa kumpul. Jadi semuanya hidup ya videonya ya. Iya, semua hidup videonya. Barangkali di sini minta bantuan Ibu Herli. Ibu Herli, terima kasih banyak nih untuk arrange. Ibu Herli ada Unitkom di KBRI Helsinki untuk arrange kegiatan ini semua. Bu Herli, wajahnya mana Bu Herli? Siap Bu Dubes.
Nah, ini dia yang juga bekerja di belakang layar. Terima kasih. Belakang layar. Siap. Siap. Baik. Kita jadi Ibu Bapak siap. Mungkin aba-aba dari Mbak Herli. Oke, saya ambil fotonya, saya hitung 1, 2, 3. Sekali lagi, pakai gaya. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Wah, terima kasih Bu Herli. Terima kasih sekali lagi Ibu Bapak. Kita akhiri sesi ini. Pak Dudi, kami pamit dulu. Terima kasih. Insya Allah. Siap. Terima kasih Pak. Happy Holidays untuk Pak Dudi, untuk ibu-ibu bapak semua di Finlandia dan Estonia. Salam hormat kami untuk Pak Dubes, Pak Dudi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih banyak Ibu Dubes, terima kasih banyak Pak Dudi, terima kasih banyak Pak Nugo dan Pak Agus juga semuanya. Pak Agus, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Selamat Natal nih untuk yang merayakan, selamat tahun baru juga, selamat happy Terima kasih untuk Pak. semua. Iya, Selamat happy tahun baru. holidays. Terima kasih, terima kasih. Take care semuanya, salam sehat. Bye. Bye. Bye.